Nanti deh gue ceritain. Wow. Hai semuanya, balik lagi sama gue Eta Beta di Mukbang. Senang lagi balik lagi sama kalian, dan hari ini kita bakal makan semuanya cheesy mozzarella cheesy. Jadi kita ada udang di sini, ini ada mozzarella cair juga. Terus habis itu kita ada roti isinya mozzarella juga. Look at that. Oh, I'm so excited. Dan seperti biasa, hari ini kita juga bakal cerita kisah kriminal nyata. Dan hari ini kisahnya tentang El Chapo. Do you know El Chapo? Familiar sih, tapi nggak inget. Oh, oke. Dia pengedar narkoba paling besar lah, bisa dibilang paling besar. Selalu dibanding-bandingin sama Pablo Escobar. Oke, tapi sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa kita bakal makan dulu. And I just cannot wait to have this. Oh my goodness, look at this. Gue bingung mau ngambil yang mana dulu. Kita lihat, ada cheese-nya. Wow. Do you want some? Yes, Here you please. go. Coba lagi. Oh my goodness, look at that. Yum. Very good. Very good. Wow. Udah. Iya. Oh. Udangnya patah, Mem. Hah? Udangnya patah. Nggak kuat. Saking crunchy-nya, kayaknya susah deh kayak gini. Mungkin gue coba pakai sumpitnya. Terus kita. Wow. Oh. Oh my god. Bisa garing banget. This is so good. Mau juga dong? Oke, kita mulai ceritanya. Jadi si El Chapo ini, dia udah ketangkep sama polisi dan dia bisa lepas dari penjara sampai 2 kali, men. Ceritanya is so amazing. Kalian harus dengar ceritanya gimana dia bisa keluar dari penjara sampai 2 kali. Tapi sebelum kita cerita tentang dia keluar dari penjara, kita cerita dulu dia awalnya dari kecilnya gimana. Dia tuh awalnya dari keluarga miskin, kayak dari keluarga petani gitu, selalu di-abuse sama papinya, suka dipukulin sama papinya, dan mereka dari kecil, anak-anaknya semuanya harus pergi untuk bertani untuk ngebikin marijuana. How do you say marijuana? Marijuana gitu. Terus habis itu gara-gara dia ganja, don't do drugs. Gara-gara dia disiksa terus sama papinya, jadinya dia nggak betah dong lama-lama gitu loh sama papinya. Dan akhirnya setelah dia agak gedean sedikit, dia sama saudara-saudaranya semuanya pada bikin bisnis sendiri lah pokoknya gitu. Jadinya tetap di bidang yang sama, tapi mereka do it themselves gitu, nggak sama papinya. Soalnya Oh, thank you. Oh my god, it's so good, guys. So good. My goodness. Jadi ini masih di bisnis pertanian. Tapi pertaniannya semuanya ada hubungannya sama ganja, Oh. marijuana sama ganja. Pokoknya di Meksiko memang mereka gede kan untuk produksi ganja. Oh, ini di Meksiko. Iya, aja di Meksiko. Dia kerja buat drug cartel, kerja di bagian logistiknya, bagian yang
distribusinya. Terus habis itu bosnya dia namanya Miguel Gallardo. Dia salah satu yang paling gede lah, kingpin-nya gitu pada saat itu. Tapi si El Chapo ini, dia sebenarnya dipanggil El Chapo gara-gara dia pendek sih. Dia pendek banget, dia 168, artinya si pendek gitu lah. Tapi dia pendek-pendek, tapi dia nakutin. Jadi semuanya nih, kalau misalnya dia yang ngurusin logistiknya, kalau misalnya ada yang telat, lu langsung dibunuh. Terus habis itu dia selalu kayak nge-push ke bos-bosnya supaya ayo kita bisa lebih banyak lagi kirimnya, kita bisa lebih banyak lagi. Pokoknya dia nggak takut sama sekali gitu loh. Dia nggak takut sama sekali, dan salah satu specialty-nya dia adalah untuk ngebangun tunnel, ngebangun apa sih, gua gitu kecil apa gua. Jadi specialty-nya dia itu untuk ngebangun kayak terowongan kecil, dan biasanya banyak kan dia kirimnya ke US. Jadi dia banyak terowongan kecil gitu dia gali dari Meksiko ke US gitu. Aduh panjang banget. Dan karena dia saking ambisiusnya dan saking beraninya, akhirnya dia bisa jadi kayak bosnya yang paling gede gitu. Setelah dia yang jadi paling gede, makin merajalela lah pokoknya. Dia salah satu jadi yang paling powerful. Dia soalnya semua banyak orang politikus, banyak polisi yang semuanya ada di bawahnya dia gitu loh. Semuanya bisa dikasih duit, soalnya dia duitnya banyak kan. Dan pada zaman itu di Meksiko semuanya yang drug cartel itu tuh kayak dieluk-elukan gitu loh. Sama populasi biasa aja tuh juga mereka pada bilang, wah gila, mereka pengen gitu loh untuk jadi bisa bergabung, soalnya udah tahu duitnya banyak. Walaupun sebenarnya sadis gitu loh. Tapi dia kayaknya banyak kasih juga ke orang-orang gitu loh. Ke orang-orang yang kecil-kecil yang nggak mampu. Tapi jadinya mereka jadi lebih setia gitu loh sama dia. Dan seberapa setianya lu bisa lihat dari cerita dia keluar dari si penjara ini. Jadi dia pertama kali ketangkep di tahun 93. Dia masuk penjara di Meksiko. Dan waktu dia masuk penjara, dia kesannya kayak orang baik banget. Semuanya yang di penjara pada suka sama dia. Bahkan semua satpam-satpamnya, petugas penjaranya, semuanya pada suka sama dia. Soalnya dia benar-benar baik, nggak pernah bikin ribut, gini gitu. Dan dia karena masih banyak duitnya, dia juga masih bisa ngebayarin si petugas-petugasnya ini. Tapi dia pelan-pelan. Dia tahun 2001 dia baru bisa bisa kabur dari penjara ini. Jadi dari tahun 93 sampai dari 2001 dia tuh mencoba untuk mendekati semua orang, sampai ada 78 orang di penjara itu yang ngebantuin dia buat dia keluar. Jadi dia karismatik banget. Jadi caranya adalah dia keluar kayak di tempat bagian buat cuci baju gitu. Biasa kan ada kayak keranjang cuci baju yang gede banget. Dia masuk ke bawah situ, terus habis itu dia keluar. Tapi semua petugas-petugasnya pada nggak ada yang ngecekin gitu. Entah sengaja atau tidak disengaja, nggak ada yang cekin. Terus habis itu begitu udah keluar di penjara, dia langsung masuk ke bagasi mobil. Terus habis itu dibawa kabur sama orang lain. Tapi itu bukan cerita yang paling luar biasa dari cerita ini. Yang dia bebas kedua kalinya itu tuh jauh lebih mind blown. Aduh, kalau kalian dengar ceritanya, oh my goodness, but I just have to have another bite because it's so good. It's crazy. Oh, jadi dia udah di penjara. Ini di penjara kedua kali gitu. Udah keluar, terus di penjara lagi. Dia bakal di penjara lagi. Tahun 2014 dia ketangkap lagi. Ketangkap lagi, dimasukin ke penjara lagi. Dan untuk kali ini dia nggak mau nunggu lama-lama. Tahun 2015 dia udah keluar. Gimana caranya? Jadi semua anak-anak buahnya, mereka beli tanah deket banget sama si penjara ini. Yang paling deket yang ada gitulah pokoknya deket penjara ini. Mereka bangun rumah, tapi mereka bangun rumahnya cuma luarnya doang. Jadinya mereka bangun kayak ada pakai bata gitu, yang blok bata yang gede. Terus tapi dalamnya nggak ada apa-apanya. Ada atapnya, jadi dari luar tuh kelihatan seperti rumah. Tapi begitu lu buka pintunya, di bawahnya tuh cuma tanah, bener-bener tanah. Buset. Lantai aja nggak ada. Jadi selama 16 bulan mereka gali.
Ingat kan, dia memang paling jago untuk bangun terowongan. Iya. Jadi anak-anak buahnya udah pada tahu cara bangun terowongan yang bagus tuh gimana. Jadi mereka selama 16 bulan mereka gali sampai akhirnya pada tahun 2015 mereka bisa nyampe ke selnya si El Chapo ini. Buset. Di bagian tempat kamar mandinya El Chapo. Jadi dia ada di satu sel sendiri, ada tempat tidurnya, terus ada tempat buat mandi gitu loh. Yeah. Nah tempat buat mandinya ini yang paling nggak kelihatan sama kamera, kayak ketutupan sama tembok gitu. Jadi pada malam itu kelihatan ada gambarnya si El Chapo lagi apa jalan gitu, kiri kanan. Terus habis itu nggak lama kemudian dia duduk di ranjangnya dia, lepasin sendalnya dia, terus dia jalan ke tempat kamar mandinya dia, terus tiba-tiba boom, hilang. Dan yang lebih mengagumkan lagi, waktu polisi-polisi pada lihat ini terowongannya kayak apa, terowongannya tuh udah tingkat tinggi. Terowongannya bisa ada ventilasi supaya udaranya keluar, bisa ada listrik di bawah situ. Mereka ada relnya ini tadinya pertama kali dipergunakan untuk ngebuang tanah. Mereka gali harus buang tanah dong somewhere. Yeah. Jadi si relnya ini ada kayak ada bin di attach gitu, ada kayak bin gitu sama ada sepeda motor. Jadi pakai sepeda motor ini jadi tanahnya bisa dibawa ke rumahnya, dikeluarin di rumahnya, terus balik lagi ke bawah kosong. Ya itulah cara ininya mereka. Dan mereka saking sayangnya sama si El Chapo, tingginya si terowongan ini sengaja dibikin 170 cm supaya si El Chapo-nya bisa berdiri, bisa jalan kaki. Karena El Chapo cuma 168 cm. Orang-orang lain mungkin agak harus yang cowok-cowok yang lain gitu mungkin harus agak nunduk-nunduk. Tapi mereka saking mikirin El Chapo tuh 168, oke kita bikin 170 jadi dia bisa jalan keluar. Buset. Amazing banget gak sih? Hebat. Jalan keluar, dia bisa udah disiapin sepedanya, dia keluar, and then ya udah dia bebas. Itu tahun 2015. Jadi termasuk riset dulu ya? Tuan udah mulai kenyang men? Gimana terakhirnya akhirnya dia ketangkep itu setahun kemudian dan itu cukup dramatis juga, dimana tahun 2016 dia akhirnya ketangkep untuk terakhir kalinya. Jadinya polisinya tuh sudah merencanakan dari jauh, udah lama banget deh untuk supaya bisa nangkep si El Chapo ini. Soalnya kemana-mana dia pasti ada bodyguard dan pasti bisa mati lah pokoknya basically. Jadi El Chapo posisinya ada di kayak motel gitu. Terus habis itu polisinya datang kayak film Taken tuh nggak, kayak ditembak gitu. Jadi bodyguardnya pada mati semua. Terus habis itu ada asap, ada apa. Terus habis itu si El Chapo-nya ini tiba-tiba hilang. Hilangnya kemana? Tiba-tiba dia ada terowongan lagi dong. Dari situ dia sama bodyguardnya satu udah langsung masuk ke terowongannya. Terus habis itu dia udah keluar di jalanan lain. Tapi untungnya pas dia lagi udah keluar di jalanan dia nggak punya mobil kan. Terus habis itu dia lagi mau nodong orang lain gitu loh untuk ngambil mobilnya. Terus habis itu tiba-tiba ketangkap sama polisi pada saat itu. Jadi dia udah nggak bisa kemana-mana. Terus habis itu dia langsung sama polisinya langsung karismatik dan langsung baik. Dan dia langsung, lu mau duit berapa? Gue bisa kasih semuanya. Gue bisa jagain keluarga lu. Jangan takut. Gitu loh. Soalnya dia udah tahu kalau polisi-polisi yang dulu semuanya pada mau dikasih duit. Tapi gara-gara ini polisinya semua udah pada yang baru-baru, mereka udah nggak mau. Mereka udah bisa melihat gitu loh. Mendingan gue nggak mau lah pokoknya dibayar sama si El Chapo-nya. Begitu mereka bilang nggak mau, si El Chapo-nya langsung berubah. Dari baik langsung. Kalau gitu, lu bakalan mati. Semuanya, kalian bakalan mati. Diancam langsung? Langsung diancam. Keluarga lu, semuanya bakal mati. Polisi-polisinya pada telepon manajernya. Bos polisinya. Terus bilang, ya kita ada ketangkep nih si El Chapo. Terus habis itu si bosnya bilang, wah kalian hati-hati, ini lagi ada 40 pembunuh lagi mau jalan ke tempat lo. Sekarang lu cepetan sembunyi gitu loh, ada di satu hotel deket, sembunyi di situ. Terus El Chapo-nya udah ketawa-ketawa aja, hahaha. Soalnya gue udah banyak gitu loh yang pada mengidolakan dia dan mau nyelamatin dia. Bagaimanapun walaupun itu mereka bisa mati atau gimana, mereka tetap mau ngelindungin si El Chapo. Jadi dia udah yang I will win. Gitu deh.
Terus habis itu ya udah mereka udah masuk kan di hotel ini. Terus habis itu polisinya udah takut, oh my goodness, bisa udah kedengeran gitu loh, ada suara mobil mereka udah siap-siap, udah siap-siap. Terus habis itu waktu mereka keluar, lihat dari jendela, yang kelihatan adalah mobil militer. Oke. Jadi suara yang mereka dengerin, yang mobil-mobil datang itu ternyata semuanya mobil-mobil militer. Oke. Jadi udah ada bala bantuan datang. Hmm. Dan jadinya yang pembunuh itu yang 40 itu nggak jadi datang gara-gara terlalu banyak truk militer di situ. Iya. El Chapo akhirnya ketangkep. El Chapo ketangkep, polisinya oke, udah fine. Dan akhirnya El Chapo diekstradisi ke US gara-gara dia banyak banget kan bisnis di sana gitu loh. US juga nggak suka, banyak banget korban gitu loh di US yang pada Kayak gitu bisa ngedrugs. Dia sendiri pernah gitu tinggal di Amerika, emangnya bisa gitu ya? Oh, dia bisa pindah, dia do business di Amerika, bukan tinggal di Amerika, cuma dia suka kadang-kadang business trip gitu ke Amerika. Gitu, jadi bolak-balik. Jadi lebih aman kali ya, jadi di penjaranya di Amerika aja lebih susah buat kabur. Iya, jadinya dia katanya udah minta supaya keluar di Amerika, nggak ada yang ngasih. Soalnya iya lebih aman, iya bener juga lebih aman soalnya udah nggak ada yang bisa di bribe lagi gitu loh, bukan nggak di bawah influence-nya dia gitu, politikusnya beda. Terus ya udah, akhirnya dia sekarang di Amerika, dia dihukum seumur hidup tambah 30 tahun. Seumur hidup tambah 30 tahun. Jadi dia udah nggak bisa keluar lagi. Dan jadinya begitu deh. Tapi dia begitu terkenalnya dan begitu karismatiknya sampai banyak dibikin film, sampai kalau kalian terakhir kali lihat di Netflix ada series namanya Narcos. Itu juga tentang si El Chapo. Temen gue yang ada yang suka banget sih lagi nonton Narcos itu, dia seneng banget. Jadinya, oh kalian nonton atau nggak, kabarin kalau misalnya bagus. Soalnya kita sebenarnya nggak punya Netflix, kita nggak punya duit buat beli Netflix. Jadi kita nggak punya Netflix. Tapi kabarin itu bagus atau nggak Narcos. Ya kayak gitu ceritanya hari ini. Semoga kalian enjoy cerita-cerita kayak gini. Kalian lebih suka mana, cerita yang kayak bunuh-bunuhan gitu atau lebih suka cerita kriminal yang lebih light seperti ini? Nanti kabarin ya di komen-komen di bawah. Dan kita kali ini pengen shout out buat Iren Cantik. Iren Cantik, thank you so much udah jadi subscriber kita, dan thank you so much udah selalu komen di video-video kita. Your support, kita bener-bener appreciate your support. Lu selalu komen di setiap kali kita videonya muncul, lu langsung komen video pertama. Thank you so much. Untuk subscriber yang lainnya, please klik like, klik subscribe, and komen juga di bawah. Kita seneng banget bisa ngobrol sama kalian. Dan kalau kalian ada ide pengennya gua cerita apaan, kabarin aja di komen di bawah, nanti gua belajarin, oke? Dan jadi ya udah kayak gitu ceritanya hari ini. Semoga kalian enjoy. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Oke, bye bye. Ya. Lagi habiskan.